kesempatan sore hari ini berkaitan tentang dampak ataupun akhlak muslim dan dampak sosial tentang judi online. Dan insyaallah kita akan nanti berdialog dengan beliau dan sekaligus akan bersapa dengan beliau. Mudah-mudahan Allah kembali hadirkan beliau dalam kebersamaan bersama kita. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan insyaallah kehadiran yang penuh dengan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya, untuk Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga mungkin kami atas nama pengurus yayasan, sebelumnya mohon maaf Bu ya, Pak Ketua Yayasan tidak bisa menemani dikarenakan hari ini tepat beliau ada rapat koordinasi di Jakarta. Ya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, yang hadir bersama di sini adalah merupakan jemaah kita yang sangat rindu akan tausiah dan wejangan dari Buya. Mungkin itu yang kita akan langsung simak saja apa yang disampaikan oleh beliau berkaitan tentang kajian kita di kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala kasbil halal waqfina ya Rabbana bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. A'inna ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, husnudzan kami, ini semua adalah hamba-hamba mulia, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Siapapun kita, jika ada punya kejelekan, itu adalah semoga kejelekan masa lalu. Allah Maha Pengampun. Dan setelah itu kita menjadi hamba-hamba yang masuk wilayah mahbubiyah, wilayah kecintaan Allah, seperti yang difirmankan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, Allah senang dengan orang yang bertobat. Semula ia dosa, semula melakukan kesalahan, akan tapi dengan keinsyafan lalu dia sadar, kemudian mohon ampun kepada Allah. Berakhirlah kisah dosa, yang tersisa adalah kisah bahwasanya dia masuk wilayah mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang bertobat. Kita semua punya masa lalu, biar hanya tingkatnya saja yang berbeda-beda. Ada yang parah sekali, atau kelam, remang-remang dan seterusnya. Akan tapi apapun bentuknya, kita punya Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Maka bergegaslah kita untuk menuju ke sana. Jangan putus asa dengan kejelekan kita, dengan kesalahan kita. Orang yang putus asa tidak akan segera kembali kepada Allah. Dan sungguh mengerikan hidupnya orang yang putus asa. Peluang mendapatkan pengampunan dari Allah besar, dan dosa pun sudah besar, tapi tidak bergegas mendapatkan pengampunan, keburu kedatangan malaikat pencabut nyawa. Maka dialah orang yang tidak beruntung, orang yang su'ul khatimah. Tapi ingat, sejelek apapun, sebesar apapun dosa seorang hamba, ingat, kalau dia serius menuju kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah akan memaafkan dan Allah mengampuni. Sungguh Allah Maha Pengampun, dan pengampunan Allah lebih agung, lebih agung, lebih agung daripada dosa kita. Tadi disebut judulnya tentang apa tadi, judi dan sebagainya, adalah itu masa lalu. Kalaupun seandainya ada yang hadir pada saat ini yang pernah melakukan itu semuanya, jadikan itu masa lalu kelam Anda, dan hari ini hari ceria. Hari ini hari kita hijrah, hari ini hari kita menuju kepada Allah. Dan semoga setelah itu Allah membukakan kepada kita pintu halal seluas-luasnya, pintu ridho Allah seluas-luasnya.
Bicara tentang keharaman sudah selesai, akan tapi yang penting adalah bukan mengetahui kalau itu haram. Ingat, bukan masalah keharaman sudah jelas. Di saat kita sembunyi-sembunyi, tidak saat melakukan menunjukkan kalau itu haram. Yang penting hari ini bukan kita mengetahui bahwasanya itu hukumnya haram. Ingat, akan tapi yang kita perlukan hari ini adalah kita menyadari kalau itu adalah haram dan itu membawa malapetaka untuk kita, dan kita setelah itu melihat bahwasanya Allah Maha Pengampun, supaya kita tidak terus dalam keterpurukan. Siapapun Anda, ayo kita masuk wilayah sadar kalau itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dan lihat, berhusnudzon kepada Allah yang setiap malam Allah menanti mana di antara hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni, mana yang punya hajat akan aku kabulkan. Ayo menuju kepada Allah. Yang lalu biar berlalu. Bicara tentang hukum sederhana, apakah setiap orang yang mengerti itu haram lalu bisa meninggalkannya? Oh tidak. Kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bicara halal haram, bicara ilmu zahir. Tapi kita perlu ilmu batin hati kita. Hati kita. Hari ini insya Allah, judi adalah haram sudah, Anda tidak usah ikut-ikutan, selesai. Kalau punya hanya kemarin Anda berurusan, itu yang berlalu. Dan tidak usah diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa memberikan pengampunan, akan tapi adukan kepada Allah. Tapi kami akan masuk wilayah lebih penting lagi. Kenapa aku harus berjudi? Ada kakak beradik atau kembar antara judi dengan pinjol. Itu sudah saling seiring. Yang biasa ikut judi itu pasti sering pinjam online. Tidak tahu begitu modelnya. Dan semuanya menyiksa diri. Akan tapi kita tidak bicara tentang kasus tentang judi atau pinjam online, akan tapi kita akan menyelesaikan problem itu dengan apa? Cara hidup yang baik. Dari situlah nanti kita akan bisa berbenah. Kenapa kok saya judi? Terpesona saya, karena saya ingin mendapatkan harta secepatnya, karena saya punya tuntutan hidup begini. Terlena dia. Judinya nggak jelas dengan apa? Dengan pinjaman online kalau judi secara langsung, dan bermacam-macam cara. Sudahlah, itu adalah kisah masa lalu. Kalaupun ada yang di sini pelaku itu semuanya, ingat, Anda tidak tahu kapan malaikat pencabut nyawa akan datang kepada Anda. Semoga panjang umur semuanya. Akan tapi ketahuilah, kalau kita tidak segera tobat, khawatir betul-betul datang malaikat, kita masih punya dosa. Dengan Allah tuh enak, Anda jangan bersulit diri. Dengan Allah tuh mudah. Ayo kita kembali pada Allah. Sekarang kita akan kembali cara hidup yang baik. Maka pertama, biasakan dengan kesederhanaan. Orang boleh tampil bagus tapi tidak harus mahal kok. Kenapa sarung aja harus sampai 800.000? Saya kebayang. Saya belum kebayang kalau saya harus beli sarung harganya 800.000. Ada katanya sarung 800.000. Saya tidak kebayang kalau saya beli sarung ke pasar yang harga 800.000. Sebab 60.000 ini saya pakai itu sudah bagus banget kan. Saya pakai baju ini, baju kalau saya ke bandara mau berangkat, yang ke bandara sudah tahu ini baju tidur di pesawat ini. Ternyata pakai baju ini ini bukan mahal, ini nggak sampai 100.000 sudah dapat. Apalagi ayah saya 1,5 real, 2 real. 2 real itu berapa sih? 7.000, 8.000. Kalau saya yang sudah dalam, Anda cari pasar murah situ ada kaos ini saya pakai. Ternyata tidak gatel. Sekarang orang gaya hidup, wah harus begini, harus begitu. Kenapa Anda menyiksa diri Anda? Kalau Anda mampu beli barang bagus, belilah barang bagus dan tanpa harus meminjam. Tanda harus menyiksa diri. Kita biasa dengan sederhana. Ayo, dari situlah cara hidup. Itu kan hanya di kamera saja kelihatannya barang mahal, kan begitu kan? Setelah di syuting di kamera, bukan itu Anda beli pasar, ada pasar paling murah di sini, coba Anda cari. Anda cari di pasar paling murah saya ini nama sweater apa namanya? Sweater ya. Ini sweater. Karena ini saya pakai ini kenapa? Anda usah pakai selimut kalau di mobil, tinggal gini kan. So, saya di mobil sudah anget. Nggak ada mereknya, bukan bermerek ini. Maksudnya kita biasakan dengan kesederhanaan. Kopiah ini satu, berarti kalau dihitung yang saya pakai kopiah ini di Arab 1 real. 1 real 4.000. Ini 2 real, berarti 3. Hitung saja maksudnya. Ternyata tidak gatelan saya pakai begitu ya. Kemudian kalau Anda pengen makan, kalau Anda tahu nikmatnya terasi kalau dibakar aromanya ke tetangga. Kemudian Anda terong Anda bakar, kalau belum tahu tak bakarin nanti. Kemudian cabai siapkan 3 cabai seger, nggak usah digoreng, sama gula sedikit.
sama garam sedikit. Anda ucek itu cabai sama gula sama garam. Kemudian setelah itu terasi, terong yang Anda bakar Anda tumpangkan di atasnya. Pakai nasi anget, sudah Anda lupa bahwasanya, Anda lupa dunia sudah. Sebetulnya kita bisa, yang menjadi masalah gaya hidup, gengsi. Saya enggak, gengsi itu lucu, orang lucu. Anda mau bangga dengan dunia, Anda mau pakai mobil yang harganya 1,5 miliar, baru keluar gang sudah disalib sama harganya 3 miliar. Ternyata permasalahan orang masuk judi online, kemudian pinjol ya, pinjol itu subhanallah, itu ada gara-gara itu tamak. Cincin, Anda sering selalu lihat saya cincin ini, oh ini warna lap ada di pasar, tidak usah jauh-jauh situ. Baru ini ada cincin ini kelihatannya saja, saya hanya mengambil kesunahan saja, selesai. Kalau sampai punya cipil harganya 200 juta, waduh, 3 DO semen, 200 juga kok 3 DO, 1 DO cuma 7 berapa, semen berapa, waduh sudah bangun setengah pondok berapa tingkat itu. Subhanallah. Jadi kita pengen mencari solusinya, bukan pemahaman tentang judi haram atau pinjam online kemudian ada ribanya itu menyiksa, bukan itu. Akan tapi kalau cara hidup belum dirubah akan tersiksa terus. Itu permasalahan kita. Saya ajari anak-anak kita waktu dulu yang ada kuliah, anaknya gaya ekstrim. Oh kamu ganteng ya gayanya, tapi ingat harus berani bawa nasi bungkus dari rumah. Bawa 2, yang satu kamu, barangkali ada teman mendekat, kasih tahu, kasih 1. Jangan usah gengsi. Kita hidup ini perlu enak, perlu gampang. Takutlah kepada haram. Jadi permasalahan gengsi, makanya tersiksa. Handphone harus model ganti. Bayangkan gajinya biarpun banyak, gajinya anggap saja 10 juta. Mobilnya kredit, handphonenya kredit. Kaos dalamnya kredit juga, jangan-jangan itu. Belum panci, rumah segala macam. Mau apa hidup tersiksa? Belum lagi ini kredit, pinjol. Dan ternyata yang menimpa pinjol bukan saja orang awam. Kadang Allah, bagaimana ada ustadz kepleset dalam pinjol. Ustadz apa misalnya? Ustadz pengen tampak keren. Kalau dia harus pakai mobil, naik angkot juga enak, malah gak usah mikir garasi. Jadi betulnya hakikat itu membiasakan sederhana. Jangan gengsi, makan dengan sederhana, yang penting halal, dan itu hakikat. Ayo kita makan bersama. Anda bisa makan nasi bungkus kok. Warung mahal, jangan warteg, warteg ya. Itu yang nasi campur enak begitu, masya Allah. Tiba-tiba ada tempe sama buncis dipotongin, kemudian nasi sayurnya lodeh begitu ya. Tempe, buncis, tabur di atas, masya Allah, pakai peyek udang atau pakai udang kecil-kecil, udang ebi, aduh sudah nikmatnya luar biasa. Kita perlu biasakan dengan sederhana hamba Allah. Maka tidak cukup kita bicara halal haram, cara hidup yang baik. Maka Anda jangan biasa kumpul dengan orang yang gayanya sombong, pamer kekayaan. Padahal kadang kita gaya hidup loh ya, gara-gara kerja di kota, dipikir kalau di kota, apalagi kota ibu kota Jakarta, rumahnya kampung, tempat saya Blitar misalnya, itu action. Setiap hari raya pulang tuh gayanya kayak orang kaya, bagi-bagi hadiah di rumah kayak orang berhasil, padahal dia orang ini nyungsep di sini. Action, wah bagi-bagi, ngutang semuanya, pinjol tadi, nyungsep. Gaya hidup kita perlu ya kembali kepada kesederhanaan, dan sungguh indah hidup itu dengan kesederhanaan, tidak usah macam-macam. Kita pengen dipandang Allah mulia, yang kita makan halal, kemudian dari situlah orang mudah untuk bisa bangkit. Bahkan sebisa mungkin kalau bisa Anda jangan masuk wilayah utang piutang. Kalaupun sekarang punya utang, mintalah kepada Allah untuk segera menutup, agar menyelesaikan, dan jangan Anda masuk wilayah ini, apalagi utang yang di dalamnya ada ribanya. Utang dengan riba ada biasanya untuk sesuatu yang kurang jelas, tawaran bisnis yang enggak jelas. Utangnya kan enggak jelas, untuk bisnis enggak jelas, mau gimana? Masukkan bisnis enggak jelas, hilang duit, harus bayar utang. Dan ini yang banyak, nyungsep, nangis. Istrinya nangis, ibunya nangis, suaminya nangis, rupanya istrinya masuk ini. Alhamdulillah. Dan banyak orang ngadep kita adalah masalah pinjaman online. Dan biasanya yang pernah pinjaman online itu selalu coba-coba judinya juga. Ini satu paket. Karena apa? Pengen saya keluar sedikit untuk bayar utang.
utang untuk judi biar dapat banyak terus, Jadi permasalahan bukan masalah halal haramnya. Kalau halal haramnya kan sudah jelas, Anda pun tahu, Anda mengerti, kita semuanya tahu, akan tapi kita merubah cara hidup yang baik. Biasakan dengan kesederhanaan, jangan gengsi dengan baju. Anda masih ingat zaman dulu bagaimana? Kalau ada yang berkata hari ini kayaknya kita tuh miskin, negara tidak kaya, kita kemiskinan. Saya bingung memahami kemiskinan itu apa sih? Apa yang dimaksud bahannya? Memang mungkin saya memang bodoh betul masalah kemiskinan. Lebih baik saya bodoh miskin itu kayak apa? Biar saya nggak ngerti kalau itu miskin. Yang kami ketahui adalah bahwasanya waktu kami masih di kampung dulu, cara makan telur itu kami masih tahu ibu kami, satu telur dipecah, dikasih tepung agar lebih banyak dibagi sama saudara kita. Telur plus tepung. Satu telur untuk bertiga bersaudara sama ayah ibu. Berarti berlima. Satu telur tambahannya tepung. Minyak bekas tidak pernah dibuang. Hanya nanti dicari bawang yang sudah digoreng, bawang putih, apa bawang merah gini, diucek sama cabenya sekalian, namanya sambal jelantah, saya masih ingat. Sedikit, tidak usah banyak-banyak, Pak. Kalau sambal jelantah banyak-banyak nggak enak. Sedikit saja, nanti ke nasinya tuh kayak diucek begitu jadi terasa semuanya. Agar lebih awet nanti biasanya kelapa diparut kemudian diolah-olah jadi namanya serondeng. Anda pun hari ini ada nggak tahu serondeng, keterlaluan itu. Serondeng. Serondeng ditabur di atas sudah enak semuanya. Kemudian kerupuk itu dibagi dikit, nggak pernah hari. Kemudian kalau Anda punya sarung, Anda masih ingat? Saya ingat sarung. Sarung itu hebat, sarung zaman dulu. Sekarang tidak ada. Sarung zaman dulu saya masih ingat. Kalau sudah 6 bulan tuh naik ke atas, ngepir, ngerintil ke atas itu. Anda masih ingat? Kalau baju robek itu dijahit, kalau jahit. Kalau anak mudanya action dikasih yang tanpa OO itu apa? Tempelan atau mana? Handyplas ya, ditempelin gitu gaya. Nah, itu action itu anak muda pernah gitu, action tempeli itu robek itu pernah tren juga gitu. Kalau robek dikasih ini itu action, nggak tahu sudah namanya action, ikut-ikutan juga itu dah. Tapi biasa nggak gengsi, robek gitu, dijahit biasa. Hari itu nggak ada orang saya melarat betul dan sebagainya. Hari ini bajumu berapa? Mohon maaf saya pengen tahu. Ada sarung berapa? Yang kalau robek langsung jadi lap hari ini. Mau jahit nggak mau. Tidak begitu kita ternyata menjadikan melarat, rasa dia melarat, namanya kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berangkat dari rasa terus melarat, rasa tidak bersyukur, menjadikan orang terus melihat orang lain seolah-olah terus lebih di atas dia, ingin mengikuti dengan cara pinjam, ngutang, judi, cara praktis mengambil. Kalau sudah penyakit tamak itu menguasai seseorang, akan melakukan kejahatan siapapun dia. Kalau dia adalah seorang pedagang bohong jual belinya, kalau dia pengurus masjid ngambil duit masjid, kalau kiai pondok duit pondok dimakan, macam-macam, karena permasalahannya adalah ketamaan di dalam hatinya. Makanya kalau jadi pejabat dia adalah orang yang korupsi dan seterusnya. Maka ayo kita kembalikan kesederhanaan, halal yang Allah berikan pada kita, kita syukuri, cukup. Ayo kita biasa, saya jadi, kalau Anda tidak punya banyak kompor satu saja, bikin nasi liwet, enaknya nasi liwet. Saya kalau ngomong ceritain nasi liwet kadang-kadang saya pengen makan itu. Jadi nasi liwet itu enak. Saya contoh saja, Anda bikin beras, kalau bahasa Jawa dipususi, dibersihkan, kemudian yang putih-putihnya kotor kemudian dikasih air agak tinggi begitu, 2 kali lipat sedikit lah. Nanti kalau sudah airnya beras itu sudah mulai, airnya sudah mulai habis, berarti sudah menjelang mendekati kemasak. Itu kita sudah siapkan cipir, kacang panjang, kemudian sama sayur yang lainnya dipotongin begitu, dikasih kelapa, dikasih bumbu sedikit ya, kemudian cari ikan asin murah-murahan itu ya, ditaruh di atasnya, kemudian nasi yang sudah matang ditumpangi itu nanti, yang sayur-sayur sama kelapa ditumpangi di atasnya, ditutup. Anda pergi kemana dulu sebentar, kalau telat juga alhamdulillah, kalau nggak telat juga alhamdulillah. Kenapa? Kalau nggak telat ya enak, kalau telat nanti malah banyak intipnya. Sambil dikepelin begini, saya ingat intip kalau makan dibeginiin itu terasa enak banget, ndak gatelan, ndak korengan. Bahkan kadang kita nyari mana intipnya kan begitu. Nah, itu subhanallah di bawah intipnya, ndak ada masalah. Kenapa kok hidup susah? Sombong yang menyiksa diri, sombong yang menjerumuskan iblis. Kesombongan. Saya pengen tampil, wah, malu kita sombong.
Mbah kita Nabi Adam bukan iblis. Kenapa kok kita ngikuti gayanya iblis? Iblis kalau diingatkan repot. Coba saja iblis sudah sombong, diingatkan kenapa kau tidak mau hormat kepada Adam, sujud. Kenapa iblis? Oh no, khairun minhu, aku lebih bagus nih, aneh lebih keren dari dia. Itu loh maksudnya, aneh lebih keren kok. Tapi kalau ambah kita Nabi Adam kalau diingatkan begini nih, langsung Rabbana dzalamna, iya memang aku enggak benar nih. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami tidak ingin panjang lebar. Kami hanya ingin bahwasanya kita semua merasakan perlunya kami dengan omongan semacam ini. Dan setelah itu kita menjadi orang kaya, biarpun harta mungkin pas-pasan. Tapi ada suatu kita bertanya, kalau mau jadi ustadz itu harus kaya dulu biar kita tidak merengek yang di tangannya orang. Sehingga mau kerja dulu dan sebagainya. Bukan itu. Kalau hanya kita agar tidak merengek di tangannya orang, tidak harus menjadi orang kaya. Menjadi orang yang mudah bersyukur dan tidak tamak, tidak akan merengek yang di tangannya orang. Yang repotkan action, gaya, target. Ustadz harus mobilnya begini. Saya bicara ustadz dulu deh. Ustadz rumahnya harus begini, ustadz bajunya harus begini, ustadz. Kami sampaikan tampil bersih harus, tapi tidak harus pakai mahal kok. Umat Islam ya jangan kecut amat ya, jangan bau kalang sangit sama jeruk nipis ya, enggak lah, kita perlu bersih. Minyak wangi tidak harus harga mahal kok. Coba ke Condet sana banyak minyak wangi 5.000, 10.000 saya pakai seminggu dun. Harum aroma enak gitu. Jadi perlu bersih, nggak usah pakai kayak mahal. Tolong jangan biasakan dengan kesombongan. Kesombongan itu kalau sudah menguasai diri seseorang, sombong itu melahirkan banyak macam dengki, benci, dendam sama orang lain, nggak senang orang lain sukses dan seterusnya. Kemudian gara-gara sombong itu menjadikan orang berani mencuri. Karena apa? Tetangga aku boleh mobil bagus, aku belum bisa. Korupsi dia, duit masjid dipakai kalau ustadz. Semuanya serba salah karena kesombongan. Sehingga dikatakan ummahat, induknya kerusakan hati adalah kesombongan. Wah, merendahkan orang lain. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling dulu masuk surga, nggak tahu. Mungkin dia yang banyak dosa, mungkin karena setelah banyak dosa dengar begini dia tobat kok, setelah itu diampuni oleh Allah lalu masuk surga lebih dulu dari kita, mungkin kok. Maka dari itu ayo kita menghilangkan kesombongan, biasakan dengan hidup sederhana. Ini kami sampaikan kepada siapapun, biarpun Anda mendapatkan gaji tinggi di kota. Ada kan orang merantau ke kota, pengen bawa bekal ke kampung, atau mungkin ada yang pergi ke luar negeri. Ada anak begitu. Kami kemarin pergi ke luar negeri beberapa hari yang lalu, kami ceritakan kepada adik-adik yang di sana. Yang menjadi masalah kalian susah hidup apa? Action gaya hidup. Biasakan dengan kesederhanaan. Coba gajinya tinggi, anggap saja di sini atau di luar negeri, pulang ke kampung. Tak taunya karena dia sudah stempel. Stempelnya apa di kampung sana? Ini orang kerja di Jakarta. Oh, ini bahasanya tuh untuk orang kampung tuh Jakarta. Harus banyak duit. Atau kalau keluar negeri, stempel luar negeri, akhirnya dia ngikuti, harus gayanya kayak gaya orang Jakarta. Jadi kemana-mana harus action model begini, memaksa sehingga uangnya cepat habis. Sehingga karena orang Jakarta mau belanja kemana, ke pasar tradisional, sorry deh, gue kan orang kota, sudah kerja di Kuwait, sudah di Saudi atau Jakarta. Akhirnya belanjanya harus dengan kangkung yang biasa dibeli dengan 250.000 di supermarket menjadi 1.000, jadi 250, kangkung 250 satu ikat kalau di pasar tradisional. Itu masuk supermarket menjadi 1.200. Itu gara-gara action, gengsi pergi ke pasar tradisional. Perginya ke kota, rugi dia. Akhirnya makanya habis selesai beli rumah katanya, beli mobil, tatanya apa? 3 bulan habis lagi, balik lagi ke luar negeri, kerja lagi, itu tambah utang. Kenapa? Cara hidupnya tidak benar. Tapi kalau Anda dengan gaji seberapapun, cara hidup Anda benar, Masya Allah. Anda takut yang haram, Anda tidak akan tersiksa setelah itu. Dan Allah akan berikan kemudahan kepada kita semuanya. Ini saja insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah supaya tidak terlalu lama karena semuanya punya tugas masing-masing. Ini memang untuk berbenah iya, tapi kan punya tugas juga. Apalagi tadi kami telat lagi. Mohon maaf. Kami tidak sengaja telat. Baik, ada yang ditanyakan insya Allah. Hari ini hari insaf semuanya. Kami baik, silahkan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu ya, tentang jam kerja. Bagaimana Bu ya, seandainya ada beberapa jam kerja yang bilang beberapa menit atau beberapa jam, padahal itu kan sebuah akan yang harus kita tunaikan. Bisakah kita menggantikannya di lain hari? Dan bagaimana jika kita lupa sudah bekerja bertahun-tahun, bagaimana cara untuk menggantikannya yang terbaik? Semoga itu aja yang saya tanyakan. Semoga sehat selalu Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin. Amin. Betul, al-muslimuna ala syurutihim. Disebutkan bahwa orang muslim itu harus selalu setia dengan kesepakatan yang pernah ia buat. Anda bekerja masuk jam 7, harus masuk jam 7. Kalau dengan sengaja Anda mundur, maka ketahuilah mundurnya adalah keharaman. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan orang warok yang takut dosa. Tidak boleh digunakan yang lainnya, bahkan nggak boleh digunakan untuk sholat sunnah maksudnya. Wah, tugasnya ditunggu sama orang. Woi, asik sholat duha 8 rakaat panjang-panjang, surat Baqarah, baca Quran dan sebagainya. Ibadahmu serius dalam bekerja. Biarpun katanya untuk pengajian sekalipun nggak boleh. Begini ini nggak boleh kecuali izin daripada yang atasannya yang memberikan izin. Nggak boleh. Kita nggak khianat. Ini dapat izin semuanya kan? Hah? Kalau enggak jadi dosa semuanya ini. Ada dapat izin harus karena permasalahan halal haram nggak bisa. Jadi nggak boleh mentang-mentang dengan Allah lalu seenaknya sendiri, nggak bisa. Jadi tolong bangkit, pertanyaan yang bagus. Jadi berusahalah Anda untuk disiplin dengan waktu. Kalau belum waktunya keluar, Anda jangan keluar. Kalaupun ada hajat dan sebagainya, manusia hidup punya bermacam-macam. Kadang ibu sakit, bapak sakit, itu wajar, anak sakit. Tapi kan minta izin itu bahasa lain. Minta izin itu kan bahasa manajemen. Kalau bahasa agama, minta ridho, minta halal. Karena itu jam yang saya tinggal artinya ada ganti duitnya, saya makan, tolong, itu makanya minta izin. Yang tidak minta izin tidak dapat halal. Baik, masa lalu saya termasuk paling lelet Bu ya, paling kadang-kadang jalan aja teman cepat, saya lebih lambat sehingga banyak pasti setiap hari 50 menit 15 menit saya. Bagaimana cara tobatnya? Kalau Anda bisa minta ridho kepada mereka, minta ridho, tapi nggak cukup sampai di situ. Akan tapi tanda bahasanya Anda menyesal, hari ini Anda tidak boleh melakukan itu lagi. Kemudian Anda lebih semangat mengkodok, ibaratnya kerja Anda lebih serius, diniati untuk tobat, mengkodok. Dulu saya banyak bolong, sekarang saya kerjakan lebih cepat lagi biar ketutup dosa saya yang dulu. Jadi semakin istiqomah, semakin serius bekerja, maka sungguh Allah Maha tahu tentang penyesalan yang ada di hati Anda. Ada, waduh saya nyesel, begitu saja, sambil ngomong nyesel telat lagi dia. Ini kan bohongan, begitu, nggak benar. Dan Islam, biarpun Anda bekerja dengan orang di luar Islam sekalipun, nggak boleh kita khianat kok. Islam harus jujur loh ya, Islam harus benar, nggak boleh enak-enak, seenaknya sendiri nggak boleh. Allah tidak meridhoi yang semikian itu. Baik, cara tobatnya adalah pertama menyesali kalau itu salah, kemudian yang kedua berjanji tidak mengulangi lagi, harus tepat waktu. Baru yang ketiga ini Anda tingkatkan, lebihkan kualitas kerja Anda agar itu menjadi penutup dosa yang pernah Anda lakukan. Setelah itu Allah Maha Kasih dan halal. Untung-untung kalau Anda sudah minta maaf kepada bos-bos, selama 5 tahun saya sering telat, mohon dimaafin. Tapi ini maaf serius, bukan maaf untuk nanti ngelanggar lagi. Kan ada orang kurang ajar, maafin ya insya Allah, dalam hatinya, maafin dosa kesalahan saya yang lalu dan nanti tahun depan. Nggak begitu, kita perlu jujur. Itu adalah haram kalau kita ternyata sudah berhenti sebelum waktunya. Bahkan di luar banyak, bukan di luar ada ngompreng ya, sudah kerja di sini lewat, dia kerja di tempat lain, nggak boleh. Orang muslim tidak begitu. Itu sebetulnya itu kan sifat, sudah kerja di sini, digaji di sini, ternyata dia ngerjakan ke tempat lain dan sebagainya. Itu sebenarnya karena tamaknya dia. Itu gampang terpesona dengan tadi pinjol, terpesona judi. Karena orang sudah tidak takut dengan haram. Gampang melakukan dosa hanya untuk memenuhi keinginannya. Khayalannya dia sudah beli mobil dengan judinya tersebut. Khayalannya dia bisa beli apa dengan utang, karena memang dia tamak, rakus. Semoga Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah, jujur, orang muslim harus jujur, orang muslim harus setia dengan apa yang telah disepakati, tidak boleh seenaknya sendiri.
Kalau Anda harus duduk di kantor, duduk kita kantor. Biarpun ada sholat taraweh, ada taraweh besar, wali kutub datang ke masjid sebelah ini, tapi Anda jatahnya jaga, Anda jaga tarawehnya nanti. Gak boleh Anda melanggar Allah, tidak boleh. Pengajian akbar di Istiqlal, wah ini Anda meninggalkan tugas maksiat. Berbuat baik tidak boleh pakai hawa nafsu, tapi harus betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Gus Wafi, Masya Allah, jazakumullah, masih banyak. Makasih. Kita belum kenal masih. Tadi sampaikan kita dengar, tapi belum sempat kami dengar sudah turun. Buya pengen belajar juga, bukan? Kita pengen dengar. Mau enggak? Yang lain? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Buya, semoga Allah selalu merahmati, memberi kesehatan dan melindungi guru-guru kita semua. Buya izin bertanya, untuk misal contoh kita sudah di fase maaf dari Allah tadi seperti yang Buya jelaskan, kita sudah keluar dari apa yang diharapkan seperti itu. Kadang kita masih di posisi lemah atau kita mendapatkan ujian-ujian selanjutnya mungkin dengan kesehatan atau dengan sedikitnya harta. Nah, saya ingin bertanya, apa nih kisi-kisi supaya kita istiqomah Bu ya dalam menjalani fase-fase tersebut yang sebelumnya kita menjalankan seperti contoh tadi judi online, kita terbiasa dengan uang yang tidak bersih atau segala macamnya. Bagaimana cara istiqomahnya kita untuk terus menjaga kebersihan tersebut? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ada namanya ilmu yang selalu dianjurkan para ulama kita, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, memerangi gejolak hawa nafsu, seruan hawa nafsu. Jadi agar kita, jadi gini, kita perlu belajar ya. Tapi nasihat Nabi kan sederhana. Urusan kebaikan, lihatlah orang yang lebih bagus dari kita supaya kita terpaut. Tapi urusan dunia itu masuk kesehatan, kekayaan dan sebagainya, itu dunia. Maka lihat orang yang di bawahmu agar kamu bisa mensyukuri keberadaanmu. Kita punya utang 10 juta, ternyata tetangga kita utangnya 25 juta. Kita anak 1, dia anaknya 3, berarti beratan dia, ya Allah. Kita sakit, ada tetangga kita komplikasi ya. Jadi sebetulnya itu kan dalam dunia psikologi kan menghibur diri ya. Tapi ternyata itu memang jitu, menghibur diri bahasanya. Bahkan menghibur diri diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selalu Nabi diingatkan, telah datang nabi-nabi terdahulu dan dapatkan ujian-ujian seperti yang kau rasakan wahai Muhammad. Itu kan ada terus seperti itu. Maksudnya berpikir bahasanya kalau saya diuji oleh Allah, orang lain juga diuji. Kemudian setelah itu Anda harus yakin bahwa tidak ada ujian kecuali akan naik kelas. Kan begitu kaidahnya. Kita kan sederhana, diuji dengan kefakiran. Sudah fakir sabar, berarti naik pangkat. Di hadapan Allah dia semakin mulia. Kalau Anda pengen husnudzon, saat ini betul-betul sempit. Aku akan menjauh dari rizki yang haram, modal yang haram. Astagfirullah, tidak boleh. Karena Allah bisa jadi betul-betul telah dijanjikan, telah disiapkan oleh Allah sesuatu yang besar setelah itu. Husnudzonlah kepada Allah. Hingga pada akhirnya Anda harus menghibur diri dengan keyakinan bahwa kehidupan tidak hanya di dunia ini. Masih ada kisah panjang yang tidak ada batasnya. Kalau ada orang hidupnya di dunia nyungsep, sudah sakit-sakitan, kemudian melarat, sakit-sakitan melarat, Masya Allah, maka ternyata sakit-sakitnya dia itu berbatas dengan umurnya dia. Setelah mati kisahnya berubah, dia orang soleh, di alam barzah pun menjadi kaya dia. Tapi yang repot si kaya raya, bermaksiat, sehat seger buger, kaya-kayanya dia, sesehat-sehatnya dia pun berakhir dengan kematian di alam barzah tersiksa. Kita sering merenung, maka kan Nabi menyebutkan, ayun nasi akyas, siapakah orang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering memikirkan tentang kehidupan setelah kehidupan ini. Jadi kalau kita dalam keterpurukan, Anda pikir bahasanya setiap ujian ini terpuruk, saya susah, susah, tapi kan bukan cuma-cuma. Ini ada nilainya di hadapan Allah. Dan itu menghibur. Kemudian jangan gampang Anda, makanya
tidak diperkenankan urusan dunia kita silau melihat miliknya orang, sehingga kita terus terpuruk, nggak bisa bersyukur. Padahal sudah punya sepeda, suku pengen motor, ya Allah punya motor enak, lupa usahanya sepeda yang ia naiki adalah karunia Allah. Tidak sadar di sana ada orang nggak punya sepeda, hanya jalan kaki. Yang jalan kaki hendaknya dia bisa bersyukur. Kenapa? Ada orang yang pakai kursi roda loh dia. Ada kursi roda plus setelah itu tidak bisa melihat. Masih banyak lebih terpuruk dari kita. Dan orang cerdas selalu merenung agar dianya itu adalah nyaman. Makanya orang hebat itu tidak pernah punya kegelisahan. Orang cerdas tidak punya kegelisahan. Dia akan segera mencari solusi. Dia akan mudah mengalihkannya menjadi sebuah keenaan, kenikmatan. Artinya tidak selalu berkata, aduh nasi jadi bubur, nggak usah. Dia orang cerdas, jadi bubur ayam, begitu. Jadi tidak usah pusing. Contoh aja, Jakarta macet. Kalau Anda dengan kepanikan Anda, apakah akan berubah? Macet, oh macet, wah, macet. Langsung kebuka jalannya. Mau kalau lihat, panjang, langsung kebuka jalan? Enggak juga. Cuman kalau orang cerdas, aduh macet, 2 jam, 2 juz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ini belum beres sudah kosong. Ya, kok cepat banget gitu. Jadi kita pandai menyikapi keadaan, jangan pekerjaannya marah dok. Macetnya jalan sama dengan fakirnya keadaan. Hanya beda saja itu. Itu kan macetnya jalan itu kayak fakir. Tinggal bagaimana menyiasati kefakiran. Di saat dia fakir kemudian dia marah fakir langsung kaya, enggak juga kan? Tinggal menata hatinya bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah, dan hidup memang seperti itu. Dan apakah jaminan setiap orang fakir itu sengsara? Oh tidak, kita menemukan di kampung orang gaji sehari untuk makan sehari, pas-pasan, sarapannya nggak pakai nasi, hanya singkong saja yang direbus, dimakan, dikasih tabur kelapa di atasnya. Kita melihat pakai kopi, setelah itu makan, habis itu diantar sama istrinya makan di gubuk sendawanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini si kaya raya, masya Allah, semoga ini kaya ahli surga semuanya. Makanya di rumah makan satu porsi 500.000, 350.000 sudah makan begitu, harganya semahal itu. Yang dimakan hanya di pojok saja. Mau cari kopi agar bisa sendawanan nggak ada. Ngomong sama istrinya, ma obatnya mana ma? Obat. Setelah itu tunggu sendawannya nggak ketemu, selebihnya nggak dimakan. Coba. Kenikmatan itu adalah tidak harus dengan orang melimpah hartanya, akan tapi begitu mudahnya Allah memberikan kenikmatan pada kita. Di saat kekurangan pun yang menjadi tersiksa perasaan merasa melarat, merasa miskin terus, itu kan tersiksa, terpuruk. Apakah di saat dia merasa miskin lalu dia menjadi kaya? Enggak juga. Sehingga di kampung kita menemukan orang di kampung itu subhanallah, suami istri rumahnya gobok, tapi sampai kami dengar tuh bingung, bahannya kok ada yang ngomong cericis suami istri terus, tak senang setiap hari ketawa ke masjid, musola ketawa ini ketawa, kayak tidak habis bahan. Ini si kaya raya di Bandara Soekarno Hatta berdampingan beruang dampingan main handphone 2 jam nggak ngomong sama pasangannya. Ajib ini. Gitu katanya bahagia model apa begitu. Yang ternyata kebahagiaan tidak harus dengan dibayar mahal, akan tapi ternyata dengan kecerdasan kita mengolah keadaan, gitu ya. Panasnya udara nggak perlu kita marah-marah, tinggal kita cari kipas angin, selesai. Itulah orang cerdas. Maka jangan gampang merasa terpuruk. Memang orang terpuruk, depresi dan sebagainya karena kurang lihai di dalam menyikapi keadaan. Semoga bisa umroh semuanya. Bayangin kalau Anda tidak punya kelapangan hati, umroh itu lihat tempat tawaf segitu. Coba kalau Anda, ngapain desak saya? Ada loh orang begitu. Tawaf, ya namanya tawaf orang banyak. Jadi dia tidak senang kalau disenggol sama orang itu. Dia tersiksa sebagai tawaf, stres dia. Sujud lagi enak-enak, tempat sujudnya diinjak sama orang. Namanya orang banyak sih. Kalau ketendang biasa Allah, kalau dia pijat ya Allah, enaknya ya Allah, gitu aja sudahlah. Maksud ayat, cerdas kita menyikapi keadaan. Kalau bicara susah dan sebagainya, saya kadang-kadang ada anak santri, ada orang yang baru merintis, ada pamer capek ini. Ente jangan pamer capek, mau pamer jor-joran. Saya juga punya kok. Waktu saya sekolah dulu, kontrakan rumah nggak bisa membayar, listrik dicabut. Kalau di negeri Indonesia Raya, kalau listrik dicabut, keluar ini sudah dingin. Negeri Arab, listrik dicabut, itu pisang hijau langsung kuning itu. Ya, itu kita juga punya kisah-kisah begitu tuh. Jadi orang jangan gampang. Kemudian kami pulang, saya ceritakan. Makanya nasihat untuk yang baru nikah itu pertama, jangan gampang utang-utangan. Saya pernah tersiksa dengan gaya ngutang, hidup ngutang waktu masih sekolah. Jadi antara tempat tinggal kami kan sama istri,
tempat tinggal dengan tempat sekolah, tempat kuliah itu ada warung. Warungnya tulisannya lembut, Yahya ini warung kamu, ente boleh ambil kapan saja dan sebagainya. Ya Allah, enak betul memang. Kita ngambil dicatat akhir bulan nyungsep. 2 tahun tersiksa begitu. Cuman kita masih bahlul, goblok banget. Setiap, ya Allah ini duit kok nggak ada, nggak barokah Allah. Setiap tanggal 20 sudah kehabisan duit. Udah pusing kita, lepak. Akhirnya saya rubah, mulai hari ini saya tidak boleh punya utang. Setelah 2 tahun setelah tersiksa. Makanya nasihat kami kepada sebagian orang gitu, dah jangan ya. Setelah itu apa? Kita titip uang ke ammu itu orang. Pak, ini saya punya duit begini. Tolong pokoknya saya tidak tahu, ente gantian yang nyatot bukan saya. Pokoknya harus cukup. Jadi sudah kita hitung berasnya sebulan berapa, telurnya berapa, tobak berapa, ekstri, kemudian ini sudah kita hitung semuanya. Tinggal ngambil nanti baru sadar, oh bisa nabung. Setelah itu kemudian ada anak ngontrak, punya rumah kontrakan, ada anak santri ngontrak, ngontrak berapa? Kamarmu kayak apa? Ada 2 kamar Buya tapi kecil-kecil. Baik, mau jor-joran. Pertama Buya ke Indonesia, Buya juga ngontrak kamar. Cuman kamar kami sangat istimewa. 1,5 tahun hampir 2 tahun sama istri. Kamar istimewa, mohon maaf Pak Jokowi pun mungkin tidak punya kamar seperti saya miliki. Jadi kamarnya tidak gede-gede amat sih. Panjangnya seperti ini. Cuman ada 7 meter lah, 7 meter kali 4. Anda bisa kebayang yang ngerti hitungan. Kamar mandinya di ujung pintu keluar, ada kamar mandi di luar kecil. Kenapa saya anggap ini kamar istimewa? Kasurnya saya taruh di pojok sana paling pinggir, ujung, yang dekat pintu kompor. Jadi kita masak di dalam kamar. Ini istimewanya, kompornya di dalam kamar. 1,5 tahun hampir 2 tahun nggak gatelan, nggak korengan saya. Mau jor-joran itu. Alhamdulillah saya punya cerita begitu. Listrik cabut saya pernah. Ente pernah dicabut? Itu enggak pernah. Utang, saya punya utang, ayo. Apa? Jadi kalau mau jor-joran sengsara, saya juga punya. Mau sengsara-sengsaraan. Kok gampang banget keluh hari ini tuh. 1,5 tahun. Apakah itu karena saya punya abah di Jawa Timur, kami punya mertua di Pontianak dan sebagainya. Cuman kita dididik hidup seperti itu. Jangan biasa gampang mengeluh, apalagi merengek minta-minta di tangannya orang. Nggak bisa mandiri orang semacam itu. Wow, kalau minta itu cakep bermacam-macam cara. Ustadz pun pinter gayanya. Ya Allah, mobilnya Ustadz AC-nya mati, maksudnya minta diganti AC-nya. Ini model-model Ustadz ngaco ini, peminta-minta halus ini. Ada nasib mentalnya, mental orang merengek, mental orang nggak pernah syukur. Jadi apapun juga tersiksa dia. Jangan dianggap urusan memangkas proyek itu adalah hanya kontraktor-kontraktor, bukan. Di kalangan ustadz pun juga bisa saja begitu. Perampok itu kan meminta dengan pedang, paling berat meminta dengan bikin malu orang, Haji. Buat Buya ya duitnya, enggak bisa nolak, ini kayak ngerampok halus. Sini cincinnya ini model-model ustadz begitu juga ada itu. Perampok halus. Ada akhdu bisayf pakai pedang, ada pakai bikin malu orang. Itu semuanya mental. Makanya karena dia jadi ustadz, kalau dia di pejabat dia korupsi paling gede dia. Pengurus sama, permasalahan mental. Maka jangan Anda mikir orang lain, pikir dirimu sendiri. Biasakan dengan sederhana. Jangan gampang merasa terpuruk. Bangkit, semangat. Haram ya haram, saya tidak boleh mengambil. Selesai. Indah, ayo mau jor-joran. Ada yang punya kamar kompornya di dalam, tanya siapa yang tahu. Tanya sampai hari ini. Alhamdulillah saya punya cerita itu. Ini saya punya cerita nggak bisa ditandingi kayaknya. Saya ngomong sama istri, Mi, alhamdulillah kita punya cerita nggak dengan nandingi ini. Kamarnya kasurnya di ujung, kompornya di ujung. Masak beneran, kalau sudah hampir masak keluar kita, karena asapnya full. Waduh cakep ini. Alhamdulillah. Ayo jor-joran. Anda masih merasa melarat? Nggak perlu seperti itu. Jadi kita biasa dengan sederhana adalah sangat mudah. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Cukup ya? Titipan doa yang pertama adalah ada pesan politik. Buya menyuarakan pesan politik yang PT Angkasa Pura insya Allah semua karyawan dan semua jajaran dari atas ke bawah dijaga oleh Allah. Rumah tangganya indah, rezekinya lapang, dan Allah memuliakan kita di dunia akhirat. Semoga kemudian ada pesan politik ini. Anda harus menjadi orang cerdas ya. Pergantian presiden terus selalu ada. Akan tapi kalau orang cerdas harus ada perubahan dong. Masa saya pergantian presiden keadaan kita semakin terpuruk?
Maksudnya apa? Pemilihan presiden kita berantem, bermusuhan dan seterusnya. Apa itu semuanya? Pemilihan presiden yang lalu Pak Presiden jadi presiden, rivalnya jadi menterinya, sudah makan minum teh bersama, si cebong sama kampret masih berantem. Ini ada apa kok bodoh kok dipakai sendiri? Anda harus cerdas hari ini, nggak boleh ada permusuhan. Ingat, saya berpolitik hari ini, tapi politik ini yang kami sampaikan, dengar semuanya. Harus indah, kita bikin jadi juru damai. Berbeda pilihan boleh, tapi jangan Anda bermusuhan. Sebab ini gara-gara beda pilihan itu, Masya Allah, grup WhatsApp jadi hangat, nggak enak. Masjid berkurang, majelis taklim menjadi berubah. Kenapa begitu? Karena kebodohan. Ini semuanya ijtihad, bukan wahyu turun untuk memilih nomor 1, nomor 2, nggak ada wahyu turun. Semuanya ijtihad, sesuai dengan pengetahuannya. Maka telah tidak dosa siapapun memilih orang asalkan dengan usaha dia untuk mengetahui dia lebih bagus. Biarpun dia salah, ternyata keluar setan, nggak ada masalah. Yang penting kita waktu memilihnya adalah bukan dengan hawa nafsu, bukan karena mau ditawarin dibangunin pondok karena dia kiai, bukan ditawari dia dijanjikan tender karena dia seorang pengusaha. Kalau memang dia memilih karena Allah, biarpun salah pilih tidak dosa. Makanya kita perlu jujur dalam hal ini. Anda berijtihad mencari calon di antara yang 3 itu menurut Anda paling baik sesuai dengan informasi yang masuk. Dan itu bisa berbeda-beda. Karena bisa berbeda-beda, ayo kita pakai rambu-rambu. Biarpun berbeda, kita tidak permusuhan. Kami suarakan sudah beberapa waktu yang lalu. Kami ingin semuanya bisa mencatat kalimat ini dan disebarkan semuanya. Kalau perlu tawarkan pada tim-tim sukses, kalau perlu tawarkan pada calon presiden itu agar berani mengangkat suara ini, ditempelkan di baliho-baliho yang dijajar itu. Apa itu? Kalimat sederhana. Tolong dengar wahai hamba Allah. Kami cinta damai, kami rindu perdamaian. Biarpun berbeda-beda, tapi tetap indah. Catat. Hei tim sukses, dengar ini. Nggak usah sok pilihanmu kayak malaikat. Oh, ayo harus gini. Ngapain ente gitu tuh? Nggak usah, biasa saja. Anda serius memilih calon pilihan Anda, tapi tolong adab. Dengar. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Saya pengen kalimat ini pendek, dicatat. Kalau sudah ada mulai mencaci, itulah membuat kerusakan. Nabi ya, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang. Anda tulis, Anda sampaikan. Kalau orang pakai ini kayaknya aman. Yang mau mencaci makhluk, sebab cacian itulah mengundang cacian. Nabi pernah melarang. Saya berkiblat, saya berkaca, saya belajar dari perintah Nabi. Nabi pernah mengingatkan anak muda, hei anak muda, jangan kau caci ibumu. Ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mencaci ibunya? Nabi menjawab, oh ada. Siapa dia Rasulullah? Dia orang mencaci ibunya orang lain, maka orang itu akan membalas mencaci ibunya dia. Anda mencaci calon lain, dia calon punya pengikut, punya pecinta, tersinggung, mencari-cari kesalahan calon Anda, bahkan menfitnah, bahkan sehingga caci maki. Mana indahnya setelah itu? Kami ingin damai. Cobalah, semuanya harus punya kiat, punya semangat untuk bisa berdamai. Sampaikan, tulis kecil-kecilan. Mana ada stikernya, coba bagi-bagi. Ada, saya bagi semuanya. Bahkan Anda bisa mengetes. Kalau sudah tidak berani menyuarakan ini, kayaknya dia suka bikin keributan orang ini. Hati-hati. Kalau tidak berani mengangkat suara ini, kayak seneng keributan ini. Kalau Anda tidak mencaci Abu Jahal sepanjang hidup Anda saja, nggak dosa kok. Anda pernah disalahkan gara-gara tidak mencaci setan? Nggak ada. Lah kok mencaci saudara kita yang nggak mencaci setan pun kita nggak disalahkan. Coba sepanjang hidup Anda, saya berjanji tidak akan mencaci setan. Nggak ada menyalahkan Anda kok. Suka-suka ente. Tapi kenapa kita mencaci manusia, mencaci ini yang dia punya pengikut, yang tersinggung pengikutnya. Pengikutnya ternyata dia adalah tidak lebih pintar dari Anda atau lebih bodoh, maka mencacinya lebih serem lagi daripada Anda. Dia mencaci hanya satu cacian, ternyata pengikutnya dia nggak terima dengan kebodohannya, memberi 1000 cacian. Berarti Anda telah mencaci calon Anda dengan 1000 cacian. Balasannya lebih serem lagi. Mana ada tentram, mana ada damai. Makanya masjidnya tambah sepi, majelis tambah bubar. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tetapi jangan sanjung, tapi jangan caci, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Ini saja, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kasih kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ya Allah. Ampuni guru-guru kami, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih ya Allah, siapapun dari kami yang pernah terpeleset dalam
kehinaan riba. Kami mohon entaskan kami dari riba, ganti dengan modal yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang telah terjerumus dalam judi ya Allah, kami mohon ya Allah, bencikan kepada perjudian ya Allah, ampuni dan ganti ada dan berikan kepada mereka rizki yang halal dengan cara yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah, muliakan mereka dunia dan akhirat. Dan kami mohon berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah, yang ada di Palestina ya Allah, yang ada di Palestina ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin yang jujur ya Allah, pemimpin yang tulus ya Allah, pemimpin yang baik ya Allah, pemimpin yang cinta umat ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan Engkau Maha Tahu dan Engkau Maha Kuasa untuk itu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berbuat salah kepada kami lalu mereka masuk neraka, tidak ya Allah. Ampuni mereka dan ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan, ganti dengan kemuliaan. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kaya. Jaga mata kami dari melihat yang haram, jauhkan kami dari zina yang busuk ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak Kau hukumi ya Allah. Bukakan pintu halal untuknya ya Allah. Ampuni ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tutuplah kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami, dan tutuplah kekurangan kami dari mata mereka. Dan kami mohon ya Allah, bukakan kekurangan kami di mata kami agar kami mudah berubah ya Allah. Yang ayo panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Makasih, mohon maaf dan doa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aku tak ada. Masya Allah. Mungkin mau lagi nanti terus.